Bab 623. Memberikan pil batin. Apakah tidak ada? Kingston bertanya balik, demi berlatih Huagong sihir klasik, kamu mendirikan banyak lembaga penelitian dan mencari banyak orang serta menyuntik mereka dengan virus biokimia. Membuat mereka menjadi monster yang tidak mirip dengan manusia dan tidak mirip dengan hantu. Bukankah kamu pantas mati? Felix bertanya, apakah aku melakukannya? Kapan aku mendirikan lembaga penelitian? Dan juga, apa itu virus biokimia? Apa hubungannya dengan aku berlatih Huagong sihir klasik? Kenapa? Apakah kamu masih ingin berdalih hingga saat ini? Mendengar ucapannya, Felix tidak berbicara lagi. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Aku akan mengantarmu ke perjalanan. Kingston mengeluarkan pedang pidana. Pedang panjang menunjuk secara horizontal. Felix memejamkan matanya. Tepat ketika Kingston hendak bertindak, dia mengeluarkan sebuah bola yang berdarah dari punggungnya. Berukuran sebesar kepalan tanah dan ternoda banyak darah. Dia menyerahkannya pada Kingston dan berkata, ini adalah pil batin Tortura. Setelah Tortura terbunuh, pil batinnya juga hancur. Aku mendapatkan salah satunya dengan penuh kerja keras dan sekarang aku juga tidak membutuhkannya lagi. Untukmu saja, potensi kamu lebih besar dariku dan kedepannya pasti akan memasuki 9 alam. Kingston tidak menerimanya, melainkan menatap Felix dengan erat. Kamu memberikan barang yang kamu dapatkan dengan penuh kerja keras itu kepadaku dengan begitu saja. Felix bersandar pada batu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Sebenarnya, kamu tidak perlu bertindak, aku juga tidak bisa bertahan hidup lagi. Ronnie menyerang aku secara diam-diam dan aku mengalami luka parah. Kemudian, aku bertarung sengit dengan Tortura dan setelah itu menghindar dari serangkaian serangan. Aku sudah kelelahan. Dia terlihat sangat kesulitan dan sama sekali tidak memiliki sikap tokoh kuat yang luar biasa, seperti seseorang yang hampir mati. Sebelum mati, aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku bersemedi selama bertahun-tahun ini hanya untuk membalas dendam. Aku sama sekali tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunia. Apa itu lembaga penelitian? Apa itu virus biokimia? Aku sama sekali tidak mengetahuinya. Kingston menerima pil batin yang dia berikan. Pil batin ternodai oleh darah Tortura yang banyak, terasa berat dan sedikit panas ketika dipegang dengan tangan, seperti memegang sebuah bola besi. Pada saat ini, Kingston melihat bahwa tampilan Felix mulai berubah menjadi tua, rambutnya mulai menjadi warna putih. Kingston mengetahui bahwa energi Ki Felix telah menghilang. Kehilangan perlindungan dari energi Ki, organ di dalam tubuh mulai mengering dengan cepat. Saat ini, dia memiliki sedikit belas kasihan terhadap Felix. Apa yang dikatakan oleh Felix itu benar, dia hanyalah seseorang yang gagal. Jika dia berhasil pada tahun itu, maka posisi raja akan menjadi miliknya. Mungkin dia akan memulai peperangan, mungkin dia akan memperoleh kemenangan. Maka pada hari ini, sejarahnya akan sangat berbeda. Dia dengan cepat bertindak dan mengetuk titik akupuntur Felix untuk mencegah energi Ki miliknya menghilang. Felix yang memejamkan matanya tiba-tiba membuka mata, menatap Kingston dan berkata dengan tenang, apa yang sedang kamu lakukan? Menurutku, kamu adalah orang yang malang. Kingston berkata dengan tenang. Dia duduk dan mengeluarkan 81 jarum dahsyat dari lengan tangannya. Dia mengambil salah satu di antaranya dan menusuk bagian atas kepala Murong. Kemudian menusukkan jarum dengan cepat. Tubuh Felix segera muncul puluhan jarum perak. Kingston berada pada tingkat alam ketujuh saat ini, dia memiliki energi Ki yang kuat dan mampu menerapkan jarum terus-menerus. Setelah menerapkan jarum, dia mulai menarik jarum. Dan vitalitas Felix berhenti menghilang, cedera di dalam tubuhnya juga menjadi stabil. Asalkan tidak sembarang menggerakkan energi Ki sekarang, maka tidak akan terjadi ancaman kehidupan. Setelah menjalankan perawatan yang tenang dalam suatu jangka waktu, maka akan pulih. Adapun untuk berapa lama dia bisa bertahan hidup ke depannya, itu tergantung pada nasibnya sendiri. Kamu menyelamatkan aku sekarang,
apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu setelah kekuatanku terpulihkan? Tanya Felix. Kingston meliriknya sekilas dan berkata, aku percaya pada ucapanmu, percaya kamu tidak mengetahui apa itu lembaga penelitian dan virus biokimia. Mungkin kamu benar-benar bersemedi dalam beberapa tahun ini dan tidak tahu tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh bawahanmu itu. Mengapa kamu mempercayai aku? Pil batin Tortura adalah sesuatu yang bagus. Aku ingin membunuhmu, namun kamu menyerahkannya kepadaku ketika hendak mati. Dari sini aku bisa menilai bahwa hatimu tidaklah buruk. Kingston percaya pada firasatnya. Menurutnya, Felix bukanlah orang jahat. Meskipun dia merupakan pemimpin besar Sekte Gu, namun selama 100 tahun ini dia menguasai Sekte Gu, dia tidak pernah melakukan hal yang dapat merugikan negara. Dan Roni ingin membunuh Felix juga karena Felix tidak memiliki keinginan untuk berjuang demi hegemoni dan hanya tahu untuk bersemedi. Felix bersandar pada batu dan ekspresinya membawa rasa kagum ketika menatap Kingston. Memang layak merupakan Raja Naga, merupakan komandan dari 2 tim pasukan. Pikiran ini benar-benar tidak bisa ditandingi. Aku Felix berhutang nyawa padamu. Jika kedepannya ada keperluan, cukup katakan saja dan aku pasti akan membantu. Selesai berbicara, dia berdiri. Namun, begitu dia bangkit, dia terjatuh ke lantai. Kingston berkata dengan cepat, janganlah sembarang bergerak sekarang. Aku akan membawamu pergi dulu, jika tidak, kamu tidak akan hidup lagi jika orang yang lain menemukanmu. Kingston langsung mengangkat Felix dari lantai, dia melangkah beberapa langkah dan menghilang dari area tersebut. Kecepatannya sangat cepat, dia dengan cepat pergi dari area Sekte Tian Shan dan muncul di jalan raya. Terparkir banyak mobil di sini dan terdapat salah satu di antaranya merupakan mobil yang dia kemudi datang. Dia membuka pintu mobil, meletakkan Felix di tempat duduk belakang dan memerintah, berdiamlah di sini dan jangan sembarang bergerak. Akan ada tim pasukan yang segera datang, pada saat itu aku akan membawa kamu pulang untuk menyembuhkan lukamu. Felix terbaring di tempat duduk, memejamkan mata dan tidak lagi berbicara. Felix menutup pintu, kemudian berbalik badan dan pergi. Setelah dia pergi, Felix perlahan-lahan bangkit dan bersandar pada kursi. Dia menghela nafas tak berdaya dan menertawakan diri sendiri, lalu berkata, tidak kusangka, aku seorang Felix juga akan memiliki hari ini. Pada saat ini, dia merasa kelelahan. Dia ingin tidur, dia berbaring pada tempat duduk dan memejamkan mata. Setelah Kingston pergi, dia mengeluarkan pil batin yang diberikan oleh Felix, memegangnya di tangan dan melihatnya berulang kali. Pil batin ini selain memberikan sedikit rasa panas, juga tidak memiliki hal yang berbeda dengan yang lain lagi. Barang ini dapat membuat teknik seseorang meningkat drastis dan dapat membuat seseorang hidup selamanya. Kingston bergumam pelan. Dia sedikit tidak percaya. Hidup selamanya? Ini terlalu seperti mimpi. Kingston menyimpan pil batin dan lanjut mencari orang lainnya. Pada saat ini, di kedalaman gua salju bawah tanah, Clue sedang duduk dengan kaki bersila dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah. Marco menempelkan tangannya di belakang punggungnya dan memanfaatkan energi ki miliknya untuk membantu Clue menguraikan kekuatan kekerasan di dalam tubuhnya. Kekuatan ini sangatlah kuat, dia juga tidak dapat menguraikannya dan hanya bisa menekannya. Setelah waktu yang lama, dia berhenti. Bagaimana Clue? Clue merasakan jauh lebih baik, dia mengangguk dan berkata, sudah terasa jauh lebih baik. Namun sepertinya terdapat sesuatu di dalam tubuhku, aku merasa sedikit tidak nyaman. Marco menjelaskan, darah kura-kura telah memasuki tubuhmu dan menyatu dengan darahmu. Aku tidak mampu menguraikannya, juga tidak bisa memaksanya keluar. Aku hanya bisa menekannya untuk sementara waktu. Ekspresi Clue sedikit berubah dan bertanya, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Marco berekspresi serius dan berkata, aku juga tidak tahu. Darah Tortura adalah darah iblis, yang bisa membuat seseorang kerasukan. Apakah kamu merasa hati dan pikiranmu tidak nyaman sekarang?
Tidak, tidak. Clue berekspresi bingung. Pikirkan cara untuk keluar terlebih dahulu. Marco juga tidak mengetahui kondisi fisik Clue sekarang. Yang terpenting saat ini adalah menemukan jalan untuk pergi secepat mungkin. Clue juga berdiri. Ketika bangkit, dia melihat pedang pembasmi iblis di lantai itu. Tidak tahu mengapa, ketika dia melihat pedang tersebut, dia merasa familiar. Bersambung.